Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncak ibadah haji yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah menjadi momen sakral bagi jutaan umat Islam yang sedang menjalani wukuf di padang Arafah. Namun ada pemandangan unik yang terjadi di hari yang sama di Masjidil Haram Makkah. Saat mayoritas jemaah haji yang dinominasi oleh pria melakukan wukuf di Arafah, maka Masjidil Haram justru dipenuhi oleh para wanita. Kebanyakan dari mereka mengenakan abaya berwarna hitam, menciptakan suasana hikmat dan anggun di sekitar Ka'bah. Fenomena ini terjadi setiap tahun sebagai bentuk pengabdian kaum wanita yang tidak mengikuti prosesi ibadah haji penuh, tetapi tetap ingin beribadah di tempat yang paling suci bagi umat Islam. Pada hari terjadinya wukuf, maka para wanita yang tidak berhaji memadati Masjidil Haram untuk menjaga semangat ibadah tetap hidup di Masjidil Haram. Kebanyakan pria pada hari itu memang tengah melakukan wukuf atau bertugas membantu kelancaran ibadah di Arafah dan sekitarnya. Hal ini membuat Masjidil Haram didominasi oleh jamaah perempuan, suatu momen langka dan penuh makna. Sementara itu, jemaah yang menyelesaikan wukuf di Arafah akan melanjutkan perjalanan ke Musdalifah dan Mina untuk melakukan mabit dan bermalam serta melempar jumroh. Tiap tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia memperingati puncak ibadah haji dengan wukuf di Arafah. Di saat jutaan jemaah laki-laki menuju padang Arafah, pemandangan unik yang rutin terjadi di Masjidil Haram. Karena masjid paling suci bagi umat Islam ini dipenuhi oleh jemaah perempuan yang sebagian besar mengenakan abaya hitam ini. Kehadiran mereka bukan sekedar ibadah biasa, melainkan bentuk komitmen spiritual agar Masjidil Haram tetap hidup dan ramai meski sebagian besar jemaah pria tengah melaksanakan rukun haji. Pada hari ini, saat perempuan yang tidak berhaji memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah di Masjidil Haram, momen ini menjadi sesuatu yang istimewa dan hanya bisa dilihat sekali dalam setahun ketika ruang ibadah utama justru didominasi oleh kaum hawa. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebagian besar pria sedang melakukan ibadah haji atau menjalankan tugas sebagai pendamping dan petugas ziarah di berbagai lokasi suci lainnya. Hal ini menjadikan Masjidil Haram sebagian besar menjadi milik wanita, sehingga menjadikannya peristiwa langka dan istimewa dalam tahun Islam. Fenomena ini menampilkan bagaimana setiap momen elemen ibadah haji, termasuk momen di Masjidil Haram, menyimpan makna mendalam yang mencerminkan kekuatan dan kebersamaan umat Islam di seluruh dunia. Masjidil Haram dipenuhi oleh ribuan wanita yang mayoritas mengenakan abaya hitam. Fenomena tahunan ini menunjukkan peran aktif wanita dalam menjaga kehikmatan ibadah haji, meski mereka tidak sedang melakukan wukuf. Pada hari ini, para wanita yang tidak melakukan ibadah haji pergi ke Masjidil Haram untuk memastikan tempat suci umat Islam tetap ramai dengan jemaah.
Kehadiran mereka menciptakan pemandangan yang unik, di mana Masjidil Haram yang biasanya didominasi oleh pria hanya dipenuhi oleh wanita. Hal ini karena sebagian besar pria menjalani wukuf di Arafah atau terlibat dalam layanan haji di berbagai lokasi ziarah. Di hari puncak haji ini, Masjidil Haram justru dipadati oleh jemaah wanita. Sebagian besar mengenakan abaya hitam, menciptakan lautan manusia yang penuh ketenangan dan hikmat. Mereka datang bukan untuk wukuf, melainkan mengisi dan meramaikan Masjidil Haram saat para pria sedang berhaji atau bertugas mengawal proses ibadah. Hari wukuf adalah puncak haji dan pada saat itu mayoritas jemaah pria sudah bergerak ke padang Arafah. Karena itu suasana Masjidil Haram menjadi berbeda. Para perempuan yang tidak menunaikan haji memilih untuk beribadah di Masjidil Haram, menjaga kesakralan tempat suci itu tetap terasa hidup. Momen ini menjadi peristiwa tahunan yang langka saat Masjidil Haram seolah menjadi milik para wanita. Perempuan di Arab Saudi, khususnya di Mekah, mempunyai tradisi khusus saat para jamaah hendak wukuf. Mereka akan mendatangi Masjidil Haram untuk beribadah atau yang disebut dengan Yaumul Khulaif, yang berarti hari saat kosong. Para perempuan biasanya mengumpulkan teman, anggota keluarga, dan tetangga, kemudian mengemas makanan dan perlengkapan lalu ke Masjidil Haram. Di sana mereka akan berdoa sembari menunggu matahari terbenam untuk berbuka puasa. Karena dalam tradisi Islam, Muslim yang tidak mampu melaksanakan haji dianjurkan untuk puasa yang disebut dengan puasa Arafah, dan ibadah ini bisa menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang. Ketika perempuan dan anak-anak menuju Masjidil Haram, laki-laki menuju 5 mil ke timur ke lembah Mina bersama para peziarah. Setiap tahun kaum Makawi atau dikenal Mutawifin di seluruh kota mempersiapkan diri untuk musim haji setelah Idul Fitri berakhir. Mereka juga menunggu para jemaah dari Jeddah melalui agen yang terafiliasi dengannya. Para perempuan mempersiapkan rumah mereka untuk menyambut dan menampung tamu yang akan tinggal selama beberapa hari atau bulan tergantung kesepakatan para mutawif, wakil dari jemaah. Ini adalah momen unik yang terjadi setiap tahun, di mana menunjukkan pengabdian dan komitmen para wanita selama wukuf berlangsung. Sementara Masjidil Haram ramai oleh kaum wanita, jutaan jemaah haji lainnya yang telah selesai wukuf melanjutkan ke tahapan berikutnya. Mereka akan menuju ke Musdalifah untuk bermalam sebelum melaksanakan ritual lempar jumroh di Mina. Namun tahun ini pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem murur bagi sebagian jemaah. Skema ini memungkinkan mereka tidak turun dari bus saat melintasi Musdalifah dan langsung diarahkan ke Mina. Jamaah yang mengikuti skema murur ini tetap berada di bus dan tidak turun saat melewati Musdalifah. Fenomena perpindahan besar-besaran ini, baik yang sedang menjalani rangkaian haji maupun yang menjaga Masjidil Haram, tetap hidup dan ibadah. Mereka mencerminkan keistimewaan spiritual umat Islam di masa puncak haji. Skema ini diberlakukan untuk mengatur arus pergerakan jemaah agar lebih tertib dan terefisien.
serta menjaga keselamatan jemaah, terutama bagi yang lanjut usia atau memiliki keterbatasan fisik.